Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut belajar untuk persiapan tes CPNS tahun 2026. Di video kali ini aku akan lanjut teman-teman belajar seputar perbandingan tiga variabel, perbandingan lurus maupun berbanding terbalik kayak gitu ya. Ini untuk video part ketiga terkait dengan tema diskusi ini. Bagi teman-teman yang nonton videoku sebagai video pertama dari channelku. Salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar, silahkan cek melalui playlist yang judulnya CPNS 2026. Nanti aku akan coba usahakan ya kalau bisa semua tes SKD ya, TU, TWK, TKP aku upload ke situ. Cuman aku sekarang masih berfokus untuk TIU-nya dulu karena kunci dari TIU adalah perbanyak referensi soal, perbanyak latihan soal. Nanti teman-teman akan punya journey-nya sendiri untuk mengerjakan dalam waktu yang efektif. Nah, selain itu aku pengen ngajak teman-teman untuk belajar TIU ini biar teman-teman tahu, makin teman-teman nonton semua videoku khususnya terkait TIU ini, teman-teman tahu bahwa ini loh soal-soal yang sudah pernah keluar di tes CPNS. Jadi jangan sampai ada teman-teman di sini yang merasa sedang belajar tes CPNS, TIU, ternyata teman-teman lagi belajar psikotes, lagi belajar tes potensi akademik, lagi belajar olimpiade, lagi belajar soal-soal ujian nasional dan lain-lain. Jadi jangan sampai salah gitu, karena soal CPNS itu sebenarnya nggak yang angkanya rumit-rumit banget kayak gitu teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja ke diskusi. Nanti kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini udah selesai nonton videonya tapi sedang terbuka nih untuk kesempatan pekerjaan lain ya sambil nyari kerja sambil nunggu tes CPNS-nya dibuka, teman-teman bisa cek melalui postingan yang ada di sini. Di situ aku secara berkala akan update informasi loker dan kalau misalkan teman-teman ngerasa info loker yang ada di sini masih kurang, teman-teman dipersilahkan untuk join ke grup lowongan kerjaku yang ada di WhatsApp. Nah, nanti caranya join gimana? Teman-teman bisa ngubungin aku lewat DM sosial media atau kirimin aku email. Siapapun teman-teman gratis. Kalau mau join, adminnya aku sendiri, yang diriin grupnya aku sendiri sama teman. Itu nanti teman-teman di sini bisa dapat info loker yang di grup WhatsApp itu jauh lebih banyak. Teman-teman tinggal join, udah pantau aja tiap hari akan ada ratusan loker dari seluruh Indonesia kayak gitu. Yuk kita masuk aja ke latihan soalnya. Silahkan teman-teman di sana cari ballpoint, buku, kertas. Aku akan display soalnya. Pada saat teman-teman melihat soal di layar, teman-teman pause dulu, coba kerjakan sendiri dulu. Karena ini adalah video part ketiga, pasti teman-teman sudah pernah nonton part ke-1 dan part kedua ya. Jadi harusnya teman-teman udah bisa mengerjakannya atau mungkin udah pernah belajar dari sumber lain. Di sini aku akan memberikan sedikit cara pengerjaan yang berbeda dari part pertama dan part kedua biar teman-teman bisa lebih efektif dalam pengerjaannya. Silahkan teman-teman, ini adalah soal yang pertama. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat 32 rumah? Silahkan di pause ya. Kalau sudah selesai, bisa di play lagi. Kita cocokkan. Kalau belum, coba kerjakan sendiri dulu. Untuk soal nomor satu, teman-teman, jawabannya adalah, ya jawabannya adalah C, 8 hari. Ada yang sama nggak, teman-teman? Ini di sini aku akan jelaskan dulu, teman-teman. Kita harus terbiasa untuk memvisualkan parameter yang ada di soal. Di sini kita mengetahui ada tiga hal nih di sini. Pekerja, waktu yang berapa hari gitu ya, dan rumah kayak gitu. Nah, yang ditanya ini adalah waktu yang diperlukan. Biasanya kalau aku pribadi kalau ditanya waktu misalkan, maka dalam pengerjaan ini waktu akan aku taruh di tengah. Maksudnya gini, ini anggap aja ini nggak ada dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nulis dulu ini, pekerja, hari, rumah gitu. Masukin angkanya. Sebenarnya cuma mentranslate aja narasi yang ada di soal ya. 4 pekerja, butuh waktu 4 hari, bisa mengerjakan 8 rumah. Nah, kalau 8 pekerja, berapa butuh waktu berapa hari untuk 32 rumah, kayak gitu. Hanya mengkonversi aja soal menjadi bentuk ini. Belum ada panah-panah ini atau ini gitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus tahu dulu hubungannya. Pekerja ke waktu gitu. Kan ini teman-teman udah sering latihan ya. Kalau jumlah pekerjanya itu bertambah, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pasti berkurang. Ini rumah diabaikan dulu. Jadi teman-teman ngelihatnya per section ini aja. Nah, dari sisi ini.
Kalau jumlah pekerjanya nambah, kan waktunya pasti berkurang, berarti berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik biasanya gimana teman-teman? Dikalikan lurus atau sejajar gitu ya. Nah, sekarang kita ngelihat yang sisi ini. Pekerjanya nggak usah dilihat. Logikanya begini, kalau jumlah rumah yang dikerjakan itu bertambah, maka logikanya waktu yang diperlukan untuk mengerjakan rumah tersebut ya pasti makin bertambah juga. Paham nggak teman-teman? Ini pekerja nggak usah dilihat gitu. Kita pakai logikanya satu-satu, terpisah logikanya. Tadi kalau ini kita ngelihatnya, kalau jumlah pekerjanya bertambah, waktu pengerjaannya pasti berkurang. Ya, sekarang kita lihat yang bagian ini. Kalau rumah yang dikerjakan itu bertambah, ya waktu yang dibutuhkan juga bertambah gitu. Sehingga bisa dibilang yang dari pekerja ke hari ini adalah berbanding terbalik. Makanya perkaliannya lurus. Kalau yang dari rumah ke hari, ini berbanding lurus. Maka perkaliannya disilang begini. Nah, ini tinggal kita kerjakan aja, teman-teman. Di sini. 8 dikali berapa hari dikali rumah sama dengan 4 kali 4 kali 32. Ini aku terus begini. Tinggal coret-coret aja, nggak apa-apa teman-teman. Coret-coret-coret, nanti ketemunya adalah 8 hari. Kayak gitu. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengecat 32 rumah. Kayak gitu. Sama nggak teman-teman dalam pengerjaannya? Jadi ini di soal sedikit lebih cepat ya teman-teman pengerjaannya. Kalau teman-teman udah paham logikanya ini. Kita coba ya di soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor 2. Coba pause videonya dan tentukan jawabannya. Berapa waktu yang diperlukan untuk memproduksi 2000 botol sabun cair? Kalau masih mengerjakan di pause ya. Kalau sudah di play lagi boleh. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah ya, jawabannya adalah A, 10 hari. Ini sama teman-teman, parameternya dari soal yang naratif gini kita bikin begini teman-teman, kita susun. Ada 3 parameter nih kayak gitu. Pekerja, waktu, sama botol gitu. Terserah ini mau urutannya dibolak-balik, terserah. Kalau aku biasanya kasih saran, yang penting waktunya di tengah aja gitu. Karena dia akan jadi jembatan ini biar teman-teman nggak bingung mana yang berbanding lurus, mana yang berbanding terbalik gitu. Kita lihat sisi ini dulu ya. Nah, gitu kan. Logikanya adalah kalau jumlah pekerjanya bertambah, waktunya berkurang. Berbanding terbalik, maka nanti akan dikali lurus gitu. Sekarang kita ngelihat yang dari sisi sini. Nah, kalau jumlah botol yang diproduksi itu makin banyak, ya logikanya apa teman-teman? Ya butuh waktu makin banyak gitu. Nah, ini di soal ini ternyata ada yang parameter berbanding lurus dan terbalik sekaligus. Makanya dikalinya begini gitu, teman-teman. Sesuai dengan panah warna aja. 10 kali H kali 500 sama dengan 5 kali 5 kali 2000 gitu. Nanti jawabannya adalah 10 hari. Sama nggak, teman-teman? Sama persis kayak cara nomor 1. Coba kita percepat ya. Soal nomor 3, teman-teman. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 3, teman-teman, kalau udah bisa di play lagi. Nomor 3 jawabannya adalah, ya jawabannya adalah B, 6 jam. Sama nggak teman-teman? Di sini ada 3 parameter lagi ya, mesin, waktu, air. Teman-teman kalau mau melihat ini perbanding lurus atau terbalik, lihatnya nah perbagian begini ya. Kalau jumlah mesinnya bertambah, pasti waktunya berkurang. Ini berbanding terbalik. Kalau yang ini, kalau menghasilkan liter air yang lebih banyak, ya waktunya bertambah. Oh, ini berarti berbanding lurus, berarti kali silang. Yang ini berbanding terbalik, yang ini ke sini berbanding lurus gitu. Jadi ini dikali lurus dulu, 6 kali J kali 3000 sama dengan 3 kali 3 kali 12.000. Jawabannya adalah B, 6 jam.
Kayak gitu. Sama nggak teman-teman? Lanjut ya. Silahkan dengan cara yang sama. Boleh pause videonya dan tentukan jawabannya. Berapa waktu yang diperlukan untuk memanen 20 ton cabai? Oke, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah D, 10 hari. Masih gampang ya angka-angkanya teman-teman. Gitu, karena memang soal TIO itu kalau di CPNS itu memang pengerjaannya cepat teman-teman. Butuh waktu, kalau bisa 1 menit, kalau bisa 55 detik, 50 detik kayak gitu. Ini udah sama seperti tadi teman-teman, parameternya ada petani, hari cabai gitu. Petaninya nanti bertambah, harinya berarti berkurang. Kalau hari sama cabai berarti apa? Kalau jumlah tonase yang dipanen ditambah, ya waktunya tambah. Itu yang berbanding lurus. Nah, sekarang tinggal yang berbanding terbalik itu dikali lurus, yang berbanding lurus dikali silang, kayak gitu. 10 kali H kali 5 sama dengan 5 kali 5 kali 20. Jawabannya adalah 10 hari. Pasti udah paham ya teman-teman ya. Ini aku kasih soal yang monoton aja biar makin lama makin cepat. Silahkan teman-teman, soal nomor 5. Tentukan jawabannya. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi 1.600 roti itu berapa jam? Oke, kalau masih mengerjakan bisa di pause videonya. Kalau sudah bisa di play lagi. Untuk soal nomor 5, teman-teman, jawabannya adalah C, 8 jam. Sama nggak, teman-teman? Parameternya oven, waktu, roti. Ya, yang ditanya taruh di tengah aja biar teman-teman nanti ngebayangnya enak. Oven sama waktu. Logikanya kalau jumlah oven yang digunakan bertambah, waktu yang diperlukan untuk memproduksi pasti berkurang. Tapi kalau kita bandingin roti sama waktu, logikanya adalah kalau jumlah roti yang harus dihasilkan makin banyak, ya pasti butuh waktu makin lama. Nah, ini yang berbanding lurus. Sehingga yang tadi berbanding terbalik dikali lurus, yang berbanding lurus dikali silang. Kayak gitu. Langsung aja. 8 kali waktu. Karena di jam mau tulis J ya gitu. Nanti terserah pakai huruf apa gitu. 8 kali J kali 400 sama dengan 4 kali 4 kali 1.600. Tinggal coret-coret aja gitu ya. Sisi kanan sama sisi kiri bisa dicoret kan itu ya. 8 dicoret jadi 2, 4 dicoret jadi 1, 2-nya nanti dicoret, 4-nya dicoret lagi gitu. Intinya begitu teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah 8 jam. Gimana teman-teman? Dari soal 1 sampai 5. Cukup gampang ya teman-teman ya gitu. Karena memang yang penting tuh tahu pola bahwa perbanding lurus sama terbalik tuh bisa dikerjakannya ngilang lurus begini. Pokoknya intinya langsung aja. Yang berbanding terbalik dikali lurus, langsung dikali silang. Jadi menyusun soal ulang menjadi kayak bentuk tabel parameter begini. Nah, sekarang biar ada pemanasannya sedikit, kita masuk ke soal nomor 6, teman-teman. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Caranya sama kayak tadi, cuma angkanya lebih keriting aja. Tentukan jawabannya. Ambil latihan ngitung, teman-teman. Oke, kalau masih mengerjakan, di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya yang mana, bisa di play lagi. Angkanya nggak enak ya? Sepertinya begitu, padahal nggak. Untuk soal nomor 6, teman-teman. Jawabannya adalah E, 18 hari. Ada yang sama nggak, teman-teman? Oke. Di sini triknya gimana sih, teman-teman? Sama kayak tadi ya. Kita susun ada pekerja, ada hari, ada area bangunan tadi ya, gitu. Tinggal susun aja angka-angkanya itu. Yang ditanya hari taruh di tengah gitu ya. Logikanya ya tadi ya, kalau jumlah pekerja bertambah, pasti harinya berkurang. Tapi kalau hari sama bangunan, logikanya kalau area bangunan yang dicat itu makin banyak, ya waktunya makin banyak gitu. Jadi hubungan pekerja sama hari itu berbanding terbalik, hubungan bangunan sama hari berbanding lurus.
Jadi perkaliannya begini sesuai dengan panah ini. Nah, di sini ada sedikit mainan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan di soal beneran itu angkanya nggak enak, aku yakin 100% angka yang nggak enak itu pasti tidak didesain untuk teman-teman mengerjakan TIU dalam waktu lama. Nah, triknya adalah angka ini kan seolah-olah nggak enak, teman-teman. Tapi teman-teman ini sebenarnya bisa melihat ini, teman-teman. 6.000, yang ribuan-ribuan ini kan ratusan puluhan satuan ya. Nih, teman-teman lihat nih. Angka 6 ke 24. Itu kan kayak dikali 4 doang. Nah, teman-teman harus curiga nih. 237 ke 948. Jangan-jangan juga dikali 4. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kan kalau misalkan teman-teman udah tahu nyusun begini, kalau panik kan, aduh ini dicoretnya dibagi berapa ya? Kalau ini sama ini kan enak nih, dicoret-coret ini satu, ini dua gitu kan. Nah kalau ini gimana nih yang di sini sama ini? Nah kan angkanya nggak enak gitu. Nah teman-teman harus ngelihatnya dibayangin aja. Ini kan 6 ribuan, ini 24.000. 6.000 tuh kalau 24.000 tuh diapain sih? Sekitar 4 kali lipatnya kan. Nah dicoba-coba aja gitu. Ternyata bener. 6 sama 24 ini 4 kali lipatnya, yang belakangnya ini nih 237 coba aja dikali 4 kan hasilnya adalah 948 kayak gitu. Jadi hasilnya nggak harus ininya nanti ada koma-komanya, ada pecahan gitu, angkanya enak. Jangan terintimidasi dengan angka yang begini. Jawabannya bulat ya. 18 hari. Coba sekali lagi teman-teman. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 24.428 lembar? Oke, teman-teman udah tahu jawabannya? Untuk soal nomor 7, jawabannya adalah D, 14 jam. Ada yang sama nggak, teman-teman? Begini ya penyusunannya gitu. Mesin, ya kalau jumlah mesinnya bertambah, logikanya hubungannya sama waktu apa? Waktunya pasti berkurang. Wah ini berarti yang berbanding terbalik. Nanti akan dikali lurus. Kalau kertas sama waktu, mestinya diabaikan dulu. Kalau jumlah lembar yang harus diproduksi bertambah, ya butuh waktunya bertambah. Berarti itu yang berbanding lurus, nanti dikali silang. Sekarang langsung kerjakan aja. Berbanding terbalik sama lurus langsung aja. Gitu, begini. Tapi tadi ya, kalau misalkan ada angka nggak enak nih, teman-teman kan bisa ngelihat nih. Gitu. Kelihatan 4 kali lipatnya juga kan di sini. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat ya, aku ulang lagi mungkin tadi ada yang belum paham. Ini angka 6 ribuan jadi 24.000. 6 ke 24 tuh sekitar 4 kali lipat kan? Ya pasti gitu. Nah, sekarang coba ekornya ini 107 dikali 4. Ternyata benar sama kayak yang di belakang ini 428. Kayak gitu. Jadi simple. Jawabannya adalah D. Kayak gitu, teman-teman. Oke, udah kebayang? Nah, itu adalah akhir dari latihan kita ya, teman-teman ya, untuk perbandingan nilai di sini ya, berbanding lurus, berbanding terbalik. Intinya teman-teman harus paham dulu kalau ada 3 parameter. Kalau 2 parameter mah teman-teman udah di luar kepala. Aku yakin kalau teman-teman udah bisa 3 parameter, 2 parameter tuh gampang kayak gitu. Tinggal ke ketelitian pengerjaan aja kalau di angka-angka sama mentranslate bahasa. Misalkan tricky kalau ada bahasa kayak semula pegawainya 10, kemudian ditambah menjadi 20. Nah, berarti ini kan udah angka yang kedua. Tapi kalau semula pegawainya 10, kemudian ditambah 15. Berarti di sini berapa? Kalau ditambah 15 ya 25 gitu. Ya kan? Gitu. Nanti kalau dibalik juga tuh berapa pegawai yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini atau berapa pegawai yang harus ditambahkan untuk menghasilkan ini itu beda lagi. Hati-hati dengan bahasa-bahasa yang tipe-tipe begitu tuh. Tapi nanti tinggal perbanyak latihan aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kayak tadi yang udah aku bilang, bisa tuliskan di kolom komentar, kita diskusi aja. Barangkali ada koreksi bisa tuliskan juga di kolom komentar. Atau ada request kayak, Kak, coba perbanyak soal yang ini. Atau, Kak, aku pernah ikut tes CPNS, ada soal tipe begini, tapi belum ada di videomu, silahkan dibikin. Boleh. Barangkali aku udah ada materinya, tapi aku belum aku upload. Karena banyak banget ya materinya masih yang belum aku upload. Dan di sini teman-teman, tadi kalau ada yang lagi nyari info loker, DM aja sosial mediaku atau kirimin aku email ya.
boleh join ke grup lokerku secara gratis. Kak, aku pengen join ke grup loker yang ada di WhatsApp, caranya gimana? Nanti aku jelasin. Kalau ada yang nyari magang juga boleh. Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.